Waduh, saya dapat coklat pas banget nih buat makan nih. Wah, Makan coklat siang, coklat. Apa tuh hubungannya Om Robert sama coklat tuh? Boleh diceritain nggak kenapa berkesan tuh? eh, Kenapa coklat nih? Ya saya dulu backgroundnya sebelum di belakang layar, saya dulu pernah di depan layar. Jadi saya pernah jadi member salah satu band yang namanya ini. Halo semuanya, salam kenal. Saya dengan Robert dari Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Senang bisa gabung siang ini. Ceritanya lagi live streaming nih, main Hot Wheels. Oke. Permisi. Oh, ini bukan link nonton bola. Oh, ini Discordnya Om Robert. Halo, halo, halo. Wah, seru banget nih kayak nonton balapan beneran nih. Iya, Join Mbak. Discordnya nggak apa-apa ya nih Om ya? Ayo, ayo, gas. Kayaknya gue tahu deh nih Om Robert nih pasti main game Hot Wheels yang ada di gameku kan ya? Betul sekali. Gue soalnya juga langganan di rumah. Tinggal colok gamepad bisa main lebih dari 100 game AAA. Yoi. Om Keren Robert, kan? join nggak apa-apa ya sambil ngobrol-ngobrol nih nemenin Om Robert main game. Ayo Johnny Bakwan, gas. Om Robert sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang ya masih managing artis sambil ngejalanin juga asosiasi manajer artis Indonesia yang namanya Imarindo. Oh berarti lagi sibuk managing artis ya. Nih aku kemarin sambil lihat-lihat nih di story nih Om Robert nih. Aku kan follow Om Robert juga. Nih tadi Om Robert bilang sering posting tentang Imarindo. Sebetulnya Imarindo tuh apaan sih Om? Iya, jadi Imarindo itu Ikatan Manajer Artis Indonesia, sebuah asosiasi berbadan hukum yang sudah diakui negara. Kami adalah lembaga non-profit yang menaungi manajer-manajer artis Indonesia. Jadi artis di sini dalam arti kata seniman ya, jadi bukan selebriti. Jadi memang Ikatan Manajer Artis Indonesia. Jadi terdiri dari manajer-manajer artis musik dan non musik, gitu mas. Yang non musik itu banyak, ada MC, host, gamer, selebgram, youtubers. Oh, berarti semuanya Model, ya maksudnya. semuanya yang memiliki manajer kita tampung di asosiasi ini. Semua yang ada di dunia hiburan berarti ya. Betul sekali, Oke. dunia entertainment. Oke. Nah itu Imarindo tuh awal kebentuknya tuh gimana sih Om? Kapan dan maksudnya visi misi tujuan utamanya tuh mendirikan asosiasi Imarindo tuh buat apa Om? Iya, awalnya memang kita kumpul-kumpul manajer di satu tempat dulu. Ada salah satu tempat makan, kita selalu ngumpul lah malam itu, mengeluarkan keluh kesah, terus sharing-sharing. Terus akhirnya para founder berpikir, wah kayaknya seru kalau bikin asosiasi yang bisa menampung para manajer-manajer ini gitu loh, untuk kita upgrade skill, untuk mengembangkan koneksi dan lain-lain begitu mas. Oke, berarti manajer ya. Berarti kan berawal dari berkeluh kesah tuh. Betul, berangkat dari keresahan, kayak kita harus ada suatu badan yang menaungi para manajer-manajer ini gitu mas. Sebetulnya keluh kesah sebagai manajer artis tuh apa sih Om? Aku kira kalau jadi manajer artis tuh wah bantu artis nih, seneng nih, wah nonton terus nih. Jalan-jalan terus gitu. Iya. Ya enggak, pasti kan namanya ini kita dunia kerja juga ya, bisnis gitu loh. Tapi ada ups and down-nya juga gitu. Jadi menangani artis juga kan nggak gampang gitu loh. Makanya fungsinya asosiasi ini juga salah satunya itu, kita sharing-sharing, mencari solusi bareng. Apabila ada masalah, ada trouble, ada kasus, ya kita kumpulin lah dalam satu wadah ini, kita mencari solusi bareng, dan sejauh ini asik kok. Wah, keren banget tuh. Berarti maksudnya sampai ada support kasus tadi, berarti support legal juga bisa dibantu ya Om Betul ya. sekali, benar.
Oke. Nah, aku pengen nanya lagi nih untuk personalnya Om Robert nih. Nah, boleh nggak Om Robert tuh ceritain tuh bisa jadi manajer artis tuh gimana dan mulai dari kapan sih? Oke, kalau saya memulai karir sebagai manajer artis sebenarnya kecelakaan. Gimana tuh kecelakaan? Sebenarnya hampir semua manajer artis ya nggak ada yang kan nggak ada sekolahnya ya. Iya, betul. Jadi kita semua berdasarkan berlatar belakang macam-macam. Kalau saya dari graphic designer. Saya graphic designer kerja kantoran di advertising, terus ada teman yang manajerin band gue dong. Waktu itu band gue Drive pertama gue manajerin gitu loh. Nah, gue bilang gue nggak punya background sebagai manajer artis loh. Ya udah kita sama-sama belajar bareng gitu. Oke, kalau emang mau belajar bareng, ayo gitu. Nah, itu tahun 2005 saya pertama kali jadi manajer. 2005 berarti udah 20 tahun nih, luar biasa nih 20 tahun jadi manajer artis. Udah 20 tahun jadi ya udah lumayan lama ya, 4 kali ganti presiden tuh berarti. 4 periode ya. Nah, oke. Berarti kalau sekarang tuh lagi manage siapa aja Mas artisnya? Boleh dikasih tahu nggak Mas? Kalau sekarang saya lagi manage The Rain, terus Cassandra band, terus ada Hura Hura Club. Hura Hura Club itu grup DJ karaoke-nya Dustin, Tiffany, Jenda, Munte, terus sama ada DJ dan perkusinya gitu loh. Terus saya juga ada Maeli, preman terkuat di bumi. Ya. Terus Jendanya sendiri juga saya handling. Terus ada Tata Janeta. Oh ya, Tata Janeta. Tata Janeta tuh ex Mahadewi ya dulunya. Ya. Terus ada siapa lagi ya? Oh, ada MC dari Arya, terus ada juga Nova Soraya, artis sinetron dan host entertainment juga, infotainment sorry. Terus ada artis Mandarin satu orang. Oh, ada artis Mandarin. Ada Vincent Huang gitu. Wah, ini banyak banget nih Om. Sama stand up comedian juga. Oh, ada stand up comedian juga, komika ya berarti ya. Komika. Nah, banyak banget nih Om Robert, cara bagi-bagi waktunya tuh gimana nih dengan menghandle, memanage artis sebanyak ini? Bagi waktunya ya? Iya. Ya, bagi waktunya tuh memang PR sih. Gimana caranya? Bagi waktunya ya benar-benar karena kita fokus kerjanya di sini, jadi ya tinggal atur waktu aja bener-bener. Misalkan kayak sekarang nih The Rain sama Hura Hura Club sama Cassandra nih lagi rilis single bareng nih. Udah kita prioritas untuk promonya dia gitu loh, sambil jualan yang lain. Gitu aja sih sebenarnya. Ini berarti semuanya ya, maksudnya berarti termasuk handle jadwal manggung, promosi-promosi. Betul, mencari brand ambassador sebagai iklan dan sponsorship dan lain-lain gitu. Berarti kalau kayak gitu jadi manajer artis tuh punya weekend gak sih Om? Soalnya kan biasanya artis perform di Sabtu Minggu nih. Nah, itu dia yang membedakan kami. Kami rata-rata memang kerja di weekend, Sabtu, Senin sampai Jumat itu ya mencari kerjaannya. Kerjaan di off airnya pas di weekend, benar sekali Mas. Jadi bagi waktu sama keluarganya sih yang PR itu. Bagi waktu sama keluarga. Cuma karena memang saya business manager, jadi kalau untuk di lapangan sudah ada yang handling, itu namanya road manager gitu. Oh, sudah ada road manager ya. Jadi saya memang ngurus bisnisnya aja. Bagi-bagi tugas berarti ya lebih. Betul. Jadi weekend saya tetap sebenarnya bisa sama keluarga juga, tapi kalau memang ada klien yang mau ketemu baru saya datang ke acara. Selama karir Om Robert 20 tahun nih dari 2005 nih. Boleh ceritain gak sih suka dan duka sebagai manajer artis apa aja? Suka dan duka? Iya. Banyak sukanya sih ya. Sebenarnya banyak sukanya. Kalau dukanya ya event di cancel. Terus panitianya ngilang, belum lunas. Harusnya kita sudah blok jadwal. Akhirnya nggak jadi manggung gitu loh. Harusnya kita bisa dapat jadwal sama yang lain kan, bisa dibayar terus, tapi ya panitia kabur. Kayak gitu-gitu banyak lah kejadian kayak gitu. Itu kejadian
nggak sekali dua kali ya Om ya, maksudnya Betul. dengan artis sebanyak ini ya. Betul, udah sering banget jadi kayak gitu. Banyak panitia-panitia, promotor-promotor bodong juga. Dan ini termasuk concern-concern yang keluh kesah yang disampaikan membentuk asosiasi Imarindo tersebut ya. Betul, betul. Oke. Menarik banget sih. Berat juga tapi ya kalau misalnya udah mau manggung cancel gitu. Iya, karena kan di belakang kami itu selain artis juga banyak pekerja-pekerja kru di belakang layar, soundman. Kolektif ya, maksudnya pekerjaan kolektif ya. Betul, jadi ya itu mempengaruhi semuanya ya. Betul, gagal satu gagal semua, senang satu senang semuanya gitu sih kalau. Apalagi kalau misalnya udah booking, udah ngosongin jadwal, terus eventnya di cancel, itu kan harusnya ada kerjaan lain yang bisa didapat kan. Betul sekali, harusnya kita bisa ambil kerjaan yang lain, akhirnya gara-gara ngambil kerjaan itu terus di cancel. Makanya salah satunya ada asosiasi, kita dari situ belajar, kita kuatin di kontrak. Jadi kontraknya kita kuatin gimana caranya walaupun cancel harus dibayar lunas. Gitu. Om Robert kan bilang tadi banyak suka sebagai pengalaman di 20 tahun sebagai manajer. Iya. Nah, ada cerita lucu nggak sih selama jadi manajer artis? Cerita-cerita di balik layar gitu, boleh nggak sih di spill? Cerita di balik layar, banyak sih. Cerita lucu ya. Iya. Kalau lucu sampai sekarang yang saya nggak pernah lupa sih, waktu saya megang Drive. Waktu itu manggung di Surabaya. Bareng Padi, terus God Bless, Ungu. Nah, kita ceritanya mau pulang ke Jakarta nih. Nah, itu kan karena artisnya banyak kayak begitu, jadi isi pesawat ya kami semua gitu, artis-artis semua gitu. Nah, tunggu belokan nih. Nah, ada satu kejadian, waktu itu saya lagi transfer lah buat tim gitu loh, bayar kru dan lain-lain. Sementara saya paling terakhir tuh kalau selalu rombongan pulang di pesawat tuh. Nah, teman-teman udah pada naik pesawat semua. Udah naik pesawat, tinggal saya di belakang karena habis transfer terus pas sudah masuk ke screening box, screening X-ray gitu. Ada salah satu kru telepon, handphone gue ketinggalan. Tolong cariin dong di X-ray. Oh ya udah. Nah pas dicari nggak nemu, ternyata ada di atas sama dia gitu loh. Pas saya naik itu garbatarnya tuh udah ditutup. Oh, gerbangnya ya. Yang menuju pesawat tuh udah ditutup. Gitu, udah ditutup. Nah saya bingung kan loh, ya ketinggalan nih. Nah terus ternyata teman-teman road manager semua tuh sama tim panitia IO tuh ngelobi pesawatnya udah mundur. Oh, bisa di lobby itu. Canggih juga. Saya nggak perlu nyebut airlines nanti dimarahin karena kan SOP-nya kalau pesawat udah mundur ya nggak boleh ya. Iya betul. Tiba-tiba hanya untuk menjemput saya doang itu pesawat maju lagi. Oh keren. Garbatarnya nyambung lagi sampai sana ditepokin saya. Tahu nggak aku pas Om Robert cerita tadi kebayangnya apa? Oh. Tahu film Dono yang teriak pesawat yang mundur nggak? Yang pas teriak Madonna. Bener sekali itu lucu banget tuh. Wah lucu banget. Udah ya ketinggalan nih. Ternyata adegan Dono itu kejadian di kehidupan nyata ya. Bener mas, harusnya kan nggak boleh tuh. Kalau udah mundur, udah maju gitu udah mundur tuh nggak bisa maju lagi. Iya. Sip. Wah seru banget nih cerita-ceritanya nih. Oke. Nah sekarang nih buat yang lagi nonton, kan pasti ada tuh yang anak muda yang pengen jadi manajer artis. Tuh ada tips nggak sih Om caranya jadi manajer artis tuh? Tips ya, kalau tips ya untuk jadi manajer artis memang harus pertama ya, yang paling utama adalah harus jujur. Karena kita memegang amanah artis ya. Pertama itu, kedua ya harus bergaul karena kita ngomong manajer artis itu harus punya koneksi yang baik. Jadi gimana caranya kita mendapat koneksi yang baik kalau kita nggak bisa bergaul kan? Iya, harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan dimanapun, dengan komunitas mana, dengan ini. Jadi kita memang harus pintar-pintar gak masuk ke komunitas mana aja gitu. Pintar-pintar bawa diri lah. Itu tipsnya itu sama apa ya? Sama ya mau kerja keras sih. Udah itu aja.
Oke. Tugas dengerin yang mau jadi manajer artis, yang penting jujur, soalnya amanah tuh. Betul. Terus networking adalah kunci. Yes. Terus kerja keras tuh harus ya, pekerjaan apapun tuh harus kerja keras kita semua. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan lagi rame atau lagi sepi ya kita harus tetap kerja keras. Nah, sekarang kan udah era digital nih, kalau marketing TikTok live, marketing viral gitu. Iya. Itu dari Om Robert sendiri tuh gimana sih caranya adaptasi? Maksudnya let's say kita kan berarti kan kalau misalnya manajer artis kita bicara tentang public figure gitu. Iya. Nah, public figure kan misalnya ini amit-amit ya, maksudnya kadang ada kasus nih atau apa kayak tadi Om Robert bilang itu. Iya. Di era digital yang gampang viral gitu tuh gimana sih caranya beradaptasi sebagai manajer artis, termasuk melakukan marketing dan sebagainya, baik yang positif dan negatif? Iya, kalau era digital itu era yang harus kita hadapin ya, mau nggak mau memang kita harus kita hadapi. Intinya menyesuaikan ya, tadi benar sih dibilang Mas Joni, kalau memang kita harus adaptasi gitu. Nah, salah satunya ya memang bersahabat dengan digital gitu. Nah, kalau dari kita memang era sekarang itu gimana caranya artis tuh viral. Gimana caranya gitu. Jadi memang kalau bisa dilihat sekarang kan artis yang ngetop lagunya itu karena viral di sosial media. Ya, betul. Kita sebut aja statue lah, atau kalau misalkan lagunya Malik itu kita bikin romantis, atau enggak yang lagunya Sal Priadi. Sepertinya ya kan kayak gitu itu dari planet lain. Nah, itu kan kita sering dengarnya tuh di sosial media gitu loh. Jadi sosial media adalah salah satu cara untuk mempromokan artis saat ini gitu loh, yang paling efektif gitu loh. Nah, kita harus adaptasi itu dengan dari pola yang dulu konvensional sekarang harus ke digital gitu loh. Nah, kalau dari sisi Imarindonya sendiri, saya sama teman-teman dan partner saya itu lagi mencoba buat salah satu digital aplikasi, namanya masih dirahasiakan, mungkin bisa rilis dalam waktu dekat karena masih nyari investor. Itu kalau masih ingat dulu, zaman dulu ada namanya buku kuning Yellow Page. Iya, masih ingat ya. Jadi untuk cari alamat orang atau apa. Nah, ini untuk mencari artis kita akan bikin digital talent gitulah. Oke, berarti kayak apa namanya indeks gitu ya mungkin. Betul. Ya, indeks untuk komunikasi. Jadi semua misalnya mau artis ini nih PIC-nya siapa gitu. Betul. Ya untuk mempermudah. Betul. Katalog, riders dan lain-lain harga tuh ada di situ semua. Nanti itu membantu member saya manajer-manajer ini untuk melebarkan marketnya lagi gitu melalui. Wah, keren banget itu melalui aplikasi ini gitu. Wah, gila nih. Udah diceritain nih bakal ada ini keren ya, mudah-mudahan bisa jalan nih Om. Amin mudah-mudahan. Oke. Nah, Om, boleh nggak diceritain nih artis siapa yang paling gampang di manage, siapa yang paling susah, kenapa gampang dan kenapa susah? Kalau gampang bukan paling gampang, paling mudah, paling asik kali kalau saya. Ya, paling asik boleh. Itu The Rain asik banget. Itu. Tapi ini kalau yang paling susah, paling rewel atau apa, ini berdasarkan sharing teman-teman aja ya. Teman-teman manajer artis itu, saya nggak nyebut nama, tapi rata-rata itu mereka ketika lagi sepi job tuh rewel tuh. Ayo dong, mana job gitu. Nah, sebenarnya itu kan kita ini kerja berdasarkan ya artisnya juga ya. Artisnya rajin bikin konten atau dia ada di industri dengan tampil terus. Intinya sama-sama lah gimana caranya manajer bisa jualan tapi artisnya juga bisa dijual produknya gitu. Nah, gimana caranya perjualan? Nah, itu manajer sama-sama harus diskusi ya. Kita itu harus bagaimana nih, bikin apa lagi nih supaya nggak lagi sepi kita bikin apa ya gitu. Jadi nggak mati kreatif gitu loh. Nah, kalau keluhannya ya gitu, pasti yang pas lagi sepi job gitu. Aduh, mana nih jobnya? Ya, itu bergantung sama manajer. Padahal itu harus sama-sama gitu. Oke, lo sebagai produk apa nih? Bisa dijual apanya nih gitu loh.
Gitu. Itu harus diskusi bareng sih, harus brainstorming bareng gitu. Wah, ini berarti jadi yang dengerin nih kalau mau jadi manajer berarti nggak cuman menyenangkan juga, cuman kalau misalnya lagi job sepi itu harus kreatif muter otak gimana caranya biar bisa dapet job ya. Manajer sama artis harus duduk bareng gimana caranya kita bikin apa ya, bikin sesuatu apa ya. Nah itu yang saya lakukan sama The Rain. The Rain tuh sangat enak banget berdiskusi. Jadi memang kita bikin apa ya, yuk bikin ini, yuk bikin sesuatu, bikin ini, bikin konten ini, bikin bikin ini. Jadi eksistensinya tetap ada. Iya sih. IO dan lain-lain tuh bisa ngeliat, oh Dren lagi bikin ini nih, atau bikin karya baru atau single atau gimana. Nah itu strategi itu dipikirin bareng-bareng antara manajer dengan artisnya. Duduk malam dan alignment ya berarti ya. Betul. Semua saling menguntungkan lah harusnya kalau manajer dan artis. Nah Om Robert, buat Imarindo sendiri nih, sekarang kedepannya bakal ada program atau ada apa sih misalnya di tahun ini mungkin? Kalau tahun ini doain aja, kita juga mau ada kerjasama nih dengan tiket apa saja. Kita mau bikin Imarindo Fest. Apa tuh Imarindo Fest apa tuh Om? Iya, Imarindo Fest itu kayak hajatannya kami Imarindo, para manajer-manajer untuk punya panggung sendiri lah. Kita kalau promotor punya festival kan punya IP tuh, ada Soundfest, ada Soundernalin dan lain-lain. Nah kami juga pengen bikin sendiri. Wah, seru banget. Jadi artis-artis yang di bawah member kami itu semuanya main gitu loh. Oh, gitu. Berarti acaranya kapan tuh Om rencananya tuh Om? Rencana sih di November. Doain aja ini nggak mundur dan tepat waktu. Di bulan November dan tiketnya rencananya dijual di tiketapasaja.com ya. Betul. Kemarin udah ketemuan tuh sama Bang Simpson. Mantap. Boleh kasih tahu Om Robert itu untuk line up-nya udah ada yang bisa di-announce belum ya atau belum ya? Belum dong. Oh, belum ya, nggak sabar soalnya nih. Seru deh Imarindo Fest nih pokoknya nih, nggak sabar di November ya. Iya, sama kita juga mau ada, sama ini juga lagi building sih. Kita lagi mau bikin Imarindo Award. Imarindo Award. Jadi award untuk para artis dari point of view manager. Oh. Nah, kalau selama ini kan award yang ada tuh kayak AMI atau apa segala macam itu kan dari media atau dari masyarakat, dari Oke. Berarti jurinya, judge-nya itu dari manajer-manajer juga ya? Betul. Dari manajer untuk manajer ya berarti ya? Kita lagi mau mencoba tuh bikin itu gitu. Wah seru nih kalau misalnya kayak gini gara-gara Imarindo kayaknya profesi sebagai manajer artis tuh profesi yang sangat menarik deh. Amin. Nah buat ada harapan nggak buat anak-anak muda yang tertarik terjun di manajemen artis sama dunia manajemen artis secara general, mungkin ada harapan Om dari Om Robert sendiri atau mewakili Imarindo sebagai asosiasi? Apa tuh? Maksudnya apa? Harapan untuk anak-anak muda yang pengen terjun sama harapan dunia manajemen artis ke depannya tuh bisa gimana? Oh ya, ya harapannya sih industri entertainment ini semakin maju ya, semakin berkembang lagi di Indonesia. Kita juga bisa jadi tuan rumah di negara kita sendiri. Amin. Nah, harapannya juga akan hadir lagi manajer-manajer baru yang kompeten, yang tangguh, bisa membawa nama artis, membawa nama baik Indonesia lah gitu. Harapan saya itu. Keren nih, keren banget nih harapannya Om Robert. Untuk Imarindo tuh ada syaratnya nggak sih Om untuk join? Terus untuk status sekarang tuh ada berapa manajer yang di dalam asosiasi Imarindo? Oke, kalau syarat ya, syaratnya cuma satu sih, simple. Punya artis. Harus punya artisnya, harus punya yang talent lah, kita ngomong talent ya, bukan artis, harus punya talent. Terus bergabung di Marindo cukup punya KTP aja, sama hafal Pancasila. Wah mantap, punya KTP dan hafal Pancasila nih, itu yang dengerin tuh cara join Imarindo tuh. Nah kalau jumlah anggota sekarang itu yang terdaftar itu antara 400-an deh kalau nggak salah, 400-an orang. Tapi masih skupnya masih Jabodetabek ya, Jabodetabek, Jabar, Banten. Karena kami sekarang masih ada 3 TPD. Okay. Kita ada 3 DPD, yaitu DPD DKI,
Jabar sama Banten. Oke. Nah, target kita masih akan buat DPD lain di kota-kota lain gitu loh. Karena kan di luar sana target kita ribuan, Mas. Oh, ribuan. Karena kan banyak di luar sana manajer musisi tradisional, terus home band, top 40 kan mereka punya manajer juga. Oh, iya, benar, terus KOL, influencer, YouTubers daerah, YouTubers lokal, gamers lokal banyak. Makanya target kita ribuan. Yang sekarang pun yang isinya 400 pun itu nggak hanya satu artis doang kan yang dia pegang, satu talent dia bisa satu manajer bisa megang beberapa artis. Iya, betul. Ada 4 atau 5 gitu. Berarti kalau misalnya mau join nih bisa hubungin kemana nih? Dan untuk orang-orang atau manajer-manajer misalnya di luar region Jabodetabek dan Banten itu bisa bergabung juga kan Om ya? Bisa. Jadi memang kalau mau infonya sih lihat di Instagram kita di imarindo.official. @imarindo.official. Iya. Tuh teman-teman tuh yang pengen jadi manajer tuh boleh tuh di follow. Siapa tahu tuh bisa join terus ya. Tadi membawa harapan-harapan untuk DM aja kita, entertainment. kasih nomor handphonenya nanti kita invite. Siap. Nah, Om Robert, kita punya surprise loh nih. Nanti aku mau kirim kurir nih ke sana nih. Apa itu surprise-nya? Nanti lihat aja Om. Ya, kalau dikasih tahu nggak surprise namanya ya. Oke. Wah. Iya, saya sendiri. Ya, silakan Om. Mari. Iya, terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Coba tuh Om Robert dibuka Apa tuh. ini paketnya? Harusnya sih isinya sesuatu yang berkesan buat Om Robert nih. Saya takut terbang nih begitu dibuka. Apa ya? Waduh. Saya dapat coklat pas banget nih buat makan nih. Kan siang. Coklat. Apa tuh hubungannya Om Robert sama coklat tuh? Boleh diceritain nggak kenapa berkesan tuh? Kenapa coklat nih? Ya saya dulu backgroundnya sebelum di belakang layar, saya dulu pernah di depan layar. Jadi saya pernah jadi member salah satu band yang namanya ini, namanya Coklat. Saya pernah jadi gitaris Coklat. Kebetulan waktu itu 2 album kompilasi Indie 10 tahun 98 sama album pertama Untuk Bintang tahun 2000. Gitu. Wah, jadi gitaris ya. Jadi dari artis sekarang yang manage artis ya. dari yang diurus sekarang mengurus. Dari depan layar jadi belakang layar gitu. Wah, thank you nih. Jadi tahu nih ya, jadi makin tahu, makin kenal sama Om Robert nih dengan cerita ini nih. Oke, Om Robert nih jadi yang buatnya nonton kalau tadi misalnya tertarik sama Imarindo Fest itu pantengin terus tiketapasaja.com, nanti Betul. tiketnya bakal dijual di sana. Iya. Om Robert, thank you banget udah ngobrol sama gue nih, gue udah nanya-nanya, dapat cerita, Sama-sama. dapat inspirasi, jadi lebih mengerti tentang dunia manajemen artis. Nah, tapi aku mau pamit dulu nih. Siap. Soalnya Bang Joni mau karaokean dulu sama teman-teman TK mak gua nih. Jadi gua izin pamit dulu ya. Tetap menginspirasi ya Om Robert ya. Amin. Sampai Semoga. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Bang Joni. Halo viewersku yang lagi nonton. Jangan lupa di like. Ini keren banget nih game nih.